Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Huljana dengan NIM 2421010-436. Nah, saya di sini akan menjelaskan poster edukatif yaitu Wali Songo, para ulama yang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui dakwah yang bijaksana, santun, dan dekat dengan budaya masyarakat. Wali Songo berhasil mengenalkan ajaran Islam sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada masa itu. Pada poster yang saya tampilkan ini, kita akan mempelajari salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Melalui poster ini, kita akan mengetahui riwayat hidup, perjalanan dakwah, metode dakwah, jasa, serta nilai-nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sunan Ampel itu lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa atau Asia Tenggara. Nah, untuk ayahnya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau melakukan pendidikan dan perjalanan ilmu, yaitu belajar ilmu agama sejak kecil, dibesarkan di lingkungan religius. Dan untuk metode dakwahnya yaitu pendidikan, yaitu mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama dan akhlak. Selanjutnya yaitu keteladanan, menjadi contoh dalam beribadah dan berperilaku jujur dan hidup sederhana. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah wali besar penyebar Islam di Jawa melalui pendidikan, kebijaksanaan, dan karya tulis untuk kemajuan umat. Beliau nama aslinya Raden Paku. Lahir sekitar tahun 1442 Masehi di Belambangan, Jawa Timur. Beliau adalah ayah dari Maulana Ishak, yaitu Ibrahim Asmarokondi, dengan ibu Dewi Sekardadu. Dan metode dakwah untuk Sunan Giri yaitu pendidikan, keteladanan, karya tulis, budaya, dan kebijaksanaan. Beliau adalah memiliki jasa dan peninggalan seperti pesantren, mengembangkan pendidikan Islam di Jawa, dan meninggikan karya tulis yang bermanfaat bagi umat Islam. Beliau wafat pada 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur, dan dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Giri. Selanjutnya yaitu Sunan Gresik, biasa dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1419 Masehi. Tiba di Gresik sekitar tahun 1442 Masehi. Beliau berdakwah dengan pendekatan damai, bijaksana, dan menyesuaikan budaya setempat. Dan beliau mendirikan pesantren Giri sebagai pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Nah, karakter beliau yaitu rendah hati, sabar dan tawakal, cerdas, dan berwawasan bijaksana. Nah, untuk makam beliau yaitu berada di makam Sunan Gresik di Kompleks Makam Giri Gresik, Jawa Timur. Sunan Bonang, wali yang terkenal dengan kecerdasan, kesabaran, dan kreativitas berdakwah melalui seni, budaya, dan pendidikan. Beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Tiba di Jawa sekitar tahun 1495 Masehi. Beliau berdakwah di daerah Tuban, Lamongan, dan sekitarnya. Beliau berdakwah dengan pendekatan budaya seni dan pendidikan. Beliau memiliki ayah yaitu Raden Maulana Ishak. Dan metode dakwah Sunan Bonang yaitu seperti pendidikan pesantren,
seni budaya seperti memanfaatkan seni musik, yaitu gamelan, tembang, dan sastra untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan nilai keteladannya beliau yaitu rendah hati dan penyayang. Dan beliau wafat dan dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Ketorojo, Kecamatan Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu Sunan Muria atau biasa dikenal dengan Raden Umar Said. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Dan beliau keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyid. Dan beliau terkenal kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan dakwah yang menyejukkan hati. Metode dakwah Sunan Muria yaitu mendekatkan dengan rakyat, yaitu hidup sederhana dan berbaur dengan masyarakat kecil untuk menyampaikan ajaran Islam. Memanfaatkan budaya lokal seperti menggunakan seni musik, jamuran, dan wayang sebagai media dakwah. Dan nilai keteladannya beliau rendah hati, sederhana, sabar, dan penyayang. Dan beliau dimakamkan di Makam Sunan Muria, berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kalijogo, wali yang terkenal dengan kecerdasan, kreativitas, dan dakwah melalui seni budaya untuk menyebarkan Islam dengan cara menyentuh hati. Beliau dakwah di tanah Jawa sekitar tahun 1470-an. Berdakwah di daerah Kadilangu, Demak, Pajang, dan sekitarnya. Beliau berdakwah dengan pendekatan budaya, seni, dan tradisi masyarakat Jawa, menyerbakan Islam dengan cara yang halus, menyenangkan, dan mudah diterima masyarakat. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi, dan untuk ayahnya yaitu Raden Sahur dan ibu Dewi Saro, termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Said. Dan metode dakwah Sunan Kalijogo yaitu seni budaya, memanfaatkan wayang kulit, gamelan, tembang, dan kidung untuk menyampaikan ajaran Islam. Simbol dan tradisi, menciptakan simbol bermakna seperti tanggul wulung untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Sunan Kudus, biasa dikenal dengan Ja'far Shodiq. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi di Al-Qudus, Kota Kudus, Palestina. Beliau ayah dari Syekh Maulana Ishaq dengan ibu Dewi Aminah. Beliau dakwah di tanah Jawa sekitar tahun 1500 Masehi, yaitu di daerah Kudus dan sekitarnya. Wali yang terkenal dengan kebijaksanaan pendekatan budaya dan dakwah yang menyejukkan hati, seperti memanfaatkan seni wayang kulit sebagai media dan dakwah dengan pesan-pesan kebaikan, dan pendekatan ekonomi yaitu memperdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yaitu dagang dan pertanian, dan membangun Masjid Menara Kudus dengan arsitektur yang memadukan unsur Islam dan budaya lokal Hindu-Buddha. Dan beliau dimakamkan di Sunan Kudus di Kompleks Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Sunan Derajat yaitu Raden Kosim, wali yang terkenal dengan ajaran kasih sayang, kepedulian sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Beliau lahir sekitar 1470 Masehi di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Dan ayah yaitu Raden Syarifuddin atau Sunan Ampel dan ibu Dewi Chandrawulan. Beliau dakwah sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Derajat, Lamongan.
dan menekankan ajaran Islam membawa rahmat dan manfaat bagi semua. Dan metode dakwah Sunan Derajat yaitu bil hikmah, dakwah dengan cara bijak, lemah lembut dan penuh pengertian. Mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang dan keterampilan agar mandiri. Mengajarkan ilmu agama yang membimbing akhlak mulia dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beliau dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, biasa dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Beliau lahir 1448 Masehi di Cirebon. Dan keteladanan beliau yaitu ilmu yang luas, hati yang bijaksana, dakwah yang damai, serta membangun peradaban dan persatuan. Beliau setelah menuntut ilmu yang mendapatkan pengalaman luas, beliau kembali ke Jawa sekitar 1479 Masehi, sehingga di Cirebon dan melihat potensi daerah pesisir utara Jawa untuk berkembangnya Islam. Dan peninggalannya beliau yaitu mendirikan Keraton Kesepuhan Cirebon sebagai pusat pemerintahan dan Islam. Selanjutnya meninggalkan karya sastra dan pemikiran seperti Serat Centini dan Suluk Linglung dan memadukan Islam dengan budaya lokal sehingga Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat. Dan beliau wafat sekitar 1568 Masehi, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon.